Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Keesokan paginya, seluruh Pansgate mulai beroperasi seperti mesin. Pagi-pagi sekali, Sun Air dan dua lainnya membawa beberapa orang keluar dari area siswa baru. Setelah itu, mereka bergegas ke seluruh akademi dalam membeli bahan obat pada daftar yang diberikan Xiao Yan kepada mereka dari semua tempat. Setelah sibuk selama hampir seharian, kelompok mereka akhirnya membawa kembali kegembiraan dan kelelahan saat mereka bergegas ke area siswa baru. Xiao Yan memandangi tumpukan besar bahan obat di depannya di sebuah ruangan rahasia yang tenang di pavilion rumah kecil. Dia melihat kelelahan yang tersisa di wajah Sun Air dan dua lainnya. Dia tanpa sadar berkata sambil tersenyum lembut, "Kamu telah bekerja keras. Bahan obat ini menghabiskan total 180 hari lebih energi api. Awalnya, kami berempat tidak dapat menggabungkan energi api ini. Namun, Atai dan anggota Pansgate lainnya berinisiatif untuk menyumbang dan menambah sedikit. Sekarang, ramuan obat ini pada dasarnya adalah sisa dari Pansgate." Sun Air menghela nafas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia sedikit tersentuh saat berkata, "Anda dapat yakin. Ingat energi api yang Atai dan sisanya didonasikan akan dihargai. Setelah pil obat berhasil dijual, kembalikan 2 kali lipat jumlahnya." "Iya." Sun Air mengangguk. Dia menyentuh tumpukan bahan obat saat dia sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, "Harga untuk membeli bahan obat di akademi dalam agak mahal. Aku sedang berpikir untuk membentuk kelompok di dalam gerbang PAN atau mempekerjakan beberapa orang dari akademi dalam untuk secara khusus mencari bahan obat yang kita butuhkan jauh di pegunungan setelah kumpulan pil obat ini disempurnakan. Setelah itu, kami akan membayar mereka setiap bulan sesuai dengan jumlah atau kualitas bahan obat yang mereka serahkan. Dengan cara ini, kami dapat sangat mengurangi biaya kami." Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengangguk saat pandangannya menyapu tumpukan besar bahan obat di depannya. Sebenarnya tidak banyak bahan obat, namun, harganya adalah upaya yang melelahkan dari seluruh Pansgate. Xiao Yan menghela nafas. "Beban ini agak berat, hehehe. Xiao Yan GG, kami akan menyerahkan semua masalah setelah ini kepadamu. Kami tidak dapat memberikan bantuan sedikit pun dalam masalah penyulingan pil." Sun Air tertawa manis. "Iya." Xiao Yan mengangguk dengan serius. Dia berkata dengan suara lembut, "Anda bisa yakin. Saya akan mengubah semua bahan obat ini menjadi pil obat yang kita butuhkan. Saya pasti tidak akan mengkhianati harapan semua orang. Benar, ini adalah 2 jenis pil obat yang secara khusus saya kirim seseorang untuk dibeli dari situs di mana gang pengobatan menjual obat mereka. Salah satunya adalah pil obat untuk memulihkan Douqi yang disebutkan Wu Hao. Medicine Gang menyebutnya Reten Spring Pill. Jenis lainnya adalah jenis obat penyembuh yang memiliki efek yang cukup baik pada luka luar." Sun Air tiba-tiba mengeluarkan 2 botol giok kecil dari cincin penyimpanannya, dan dengan lembut meletakkannya di depan Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi segera memuji kecerdasan Sun Air di dalam hatinya. "Baiklah, Xiao Yan GG, hal-hal selanjutnya akan sepenuhnya terserah padamu." Sun Air tiba-tiba tersenyum. Dia melambaikan tangannya ke arah Wu Jia dan Wu Hao dan mereka bertiga perlahan keluar dari ruangan. Setelah itu, dia menutup pintu dengan erat. Saat ketiga orang itu pergi, ruangan rahasia itu sekali lagi menjadi sunyi. Xiao Yan menatap tumpukan besar bahan obat di depannya. Dia menghela nafas panjang setelah beberapa saat sebelum duduk bersila dan melambaikan tangannya. Kuali obat muncul di depannya. Setelah mengeluarkan kuali obat, Xiao Yan dengan lancar menerima 2 jenis pil obat yang telah dibeli Sun Air. Pertama, dia mengeluarkan apa yang disebut Reten Spring Pill. Itu adalah pil obat berwarna hijau yang mengandung aroma obat yang sangat samar. Xiao Yan dengan lembut mengendus aroma obat samar ini sebelum mengangkat alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit jijik. Kemungkinan yang disebut pil musim semi kembali ini tidak memiliki lebih dari 4 jenis bahan obat. Selain itu, mereka semua adalah jenis bahan obat yang sangat umum. Di mata Xiao Yan dengan keterampilan pemurniannya yang sangat kaya, yang disebut pil musim semi kembali ini hanya bisa dianggap sebagai salah satu pil obat tingkat pertama.
Sepertinya orang-orang dari geng pengobatan ini bahkan tidak berusaha tanpa adanya persaingan. Xiao Yan tertawa kecil. Dia mengeluarkan sebotol obat penyembuh lainnya. Obat penyembuh ini berbentuk salep dan berwarna merah tua. Xiao Yan meletakkannya di bawah hidungnya untuk mengendus. Dia berhasil membedakan bahan obat yang dicampur di dalamnya. Dia tidak bisa membantu tetapi segera mengangkat bahu. Xiao Yan menempatkan kedua jenis pil obat itu kembali ke tempat aslinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kuali obat dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Begitu Xiao Yan masuk ke negara bagian sebelum dia mulai memurnikan obat, dia akan berada dalam kondisi penuh perhatian. Tatapannya dengan tenang menatap kuali obat di depannya saat sebuah pikiran bergulir sedikit di benaknya. Kali ini, dia berencana memperbaiki 3 jenis pil obat. Salah satu jenis pil pemulihan energi yang memungkinkan seseorang memulihkan Douqi. Pil obat semacam ini adalah sesuatu yang sudah dipraktikkan Xiao Yan sampai dia mencapai puncak. Dengan standar pemurnian obatnya saat ini, dia setidaknya dapat mempertahankan tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil pemulihan energi di sekitar 80%. Jenis kedua adalah jenis obat penyembuh untuk dikonsumsi secara oral. Namanya adalah pil pemulihan tubuh. Pil obat semacam ini tidak hanya memiliki efek penyembuhan tertentu pada luka dalam seseorang, tetapi juga memiliki efek penyembuhan yang cukup baik pada luka luar. Jenis pil pemulihan tubuh ini jauh melebihi jenis obat penyembuhan salep yang dijual gang obat terlepas dari apakah itu dalam hal efek obat atau tingkat. Selain itu, faktor yang paling penting adalah bahwa ramuan obat yang dibutuhkan pil obat semacam ini bahkan lebih rendah daripada obat penyembuh salep yang dijual oleh geng pengobatan. Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak pada jenis obat penyembuhan ini, yang berbiaya rendah dan efek obat yang luar biasa. Selama bukan orang bodoh yang kepalanya tersangkut di antara pintu, kebanyakan orang akan tahu mana yang harus dipilih. Jenis pil obat ketiga diberi nama pil es tenang. Setelah konsumsi jenis obat ini, seseorang akan dapat dengan sangat efektif meringankan doping racun api. Jika seseorang mendiskusikan tingkatannya, pil es tenang mungkin bisa memasuki puncak tingkat kedua. Melihat dari sudut pandang tertentu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jenis pil obat ini adalah dari tingkat ketiga. Hal ini dikarenakan pil obat pembantu yang dapat membantu orang untuk berlatih memiliki nilai yang jauh melebihi obat penyembuh dan jenis pil obat lainnya. Pil obat semacam ini akan memungkinkan Pansgate untuk melampaui medisin gang dalam satu kesempatan, menciptakan monopoli pada pil obat di dalam akademi dalam. Ini karena sampai sekarang, geng pengobatan tidak memiliki satu pil obat pun yang bisa menahan racun api. Formula obat untuk 3 jenis pil obat terlintas di benaknya. Xiao Yan menghela nafas panjang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia menggosok jari-jarinya sedikit dan nyala api berwarna hijau langsung naik dari ujung jarinya. Api berwarna hijau yang melengkung itu seperti roh saat melompat dengan lincah di jari Xiao Yan. Di bawah tarian roh api ini, suhu di dalam ruang rahasia perlahan naik. Mata hitam pekat menatap tajam pada nyala api berwarna hijau yang naik. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Nyala api berwarna hijau menggambar lengkungan yang terdistorsi di udara. Itu melewati lubang api dan tiba-tiba terbakar dan melonjak ke dalam. Suhu tinggi memanggang kuali obat sampai mengeluarkan sedikit suara zizi. Mata Xiao Yan menatap tanpa berkedip ke dalam kuali obat. Jari panjangnya perlahan bergerak melewati tumpukan bahan obat di sisi kiri. Tiba-tiba jarinya bergetar. Beberapa jenis bahan obat dijepit dengan akurat di antara jari-jarinya. Dengan lambaian lembut tangannya, beberapa bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat di mana api hijau membubung. Setelah bahan obat masuk ke dalam kuali panas, bibit api berwarna hijau tiba-tiba diperpanjang dan itu benar-benar ditelan. Tidak ada sedikit pun perubahan ekspresi di wajah Xiao Yan saat bahan obat ditelan oleh bibit api. Telapak tangannya menghadap kuali obat di udara kosong di depannya. Jari panjangnya dijentikkan sedikit, mengikuti jentikan jarinya, orang bisa melihat bahwa api berwarna hijau di dalam kuali obat tiba-tiba mulai menari. Saat nyala api naik, sekelompok cairan pil murni sedang dimurnikan saat digantung di atas bibit api. Mata Xiao Yan mengamati cairan pil yang ditangguhkan dengan acuh tak acuh. Suhu panas berulang kali merembes keluar, mengeluarkan beberapa kotoran yang tersisa di dalam cairan pil. Pada saat ini,
Kekuatan spiritual Xiaoyan telah menembus kuali obat. Di bawah pengelolaan mikro kekuatan spiritualnya, suhu nyala api berwarna hijau akan naik dan turun sesuai dengan pikirannya. Di bawah kendali yang sempurna ini, cairan Qi dimusnahkan hingga menjadi semakin murni. Sun Er dan dua lainnya sedang duduk di dalam aula yang luas. Mereka agak terganggu saat bercakap-cakap satu sama lain. Kadang-kadang, tatapan mereka mengarah ke pintu yang tertutup rapat di lantai atas. Ada sedikit kecemasan di mata mereka. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kita semua bukan alkemis. Oleh karena itu, kami juga tidak yakin tentang urutan penyulingan pil obat. Namun, kita tidak boleh mengganggu Xiaoyan GG apapun yang terjadi. Sun Er menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Ujia di samping hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Saat ini, hampir seluruh Pansgate menunggu Xiaoyan keluar. Jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi moral para anggota Pansgate. Bagaimanapun, karena mereka telah berkenalan dengan Xiaoyan, yang selalu muncul dalam bentuk seorang jenderal yang selalu menang di depan mereka, yang terakhir tidak pernah gagal, semoga kali ini bukan pengecualian. Suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar di aula dengan suasana yang menindas. Mereka bertiga kaget. Mereka segera mengangkat kepala mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke pintu yang awalnya tertutup rapat, yang perlahan dibuka pada saat ini. Xiaoyan perlahan berjalan keluar di bawah tatapan ketiga orang itu. Wajah lembut dan tampan itu mungkin dipenuhi dengan kelelahan, tapi kegembiraan di antara alisnya memang menyebabkan ketiga orang di aula itu diam-diam merilekskan hati mereka, yang tegang seperti tali. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mendesah lega. Xiaoyan berdiri di lantai 2, dan tersenyum ke arah tiga orang di aula. Dia dengan cepat berjalan menuruni tangga dan datang ke meja di tengah aula. Dengan lambaian tangannya, beberapa ratus botol giok langsung berkedip dan muncul, mengisi seluruh meja sampai penuh. 3 jenis pil obat, 83 pil pemulihan energi, 62 pil pemulihan tubuh, dan 36 pil es tenang. Totalnya, ada 181 pil. Senyuman cemerlang muncul di wajah Xiaoyan saat dia tertawa dengan suara yang jelas. Begitu banyak, wajah ketiga orang itu terkejut, saat mereka melihat meja yang berisi botol giok. Ini terutama terjadi setelah mereka mendengar angka-angka yang dilaporkan Xiaoyan. Sukacita tanpa sadar muncul di antara alisnya. Beruntung saya tidak gagal, dalam perintah saya. Aku hanya bisa mengandalkan kalian semua untuk urusan menjualnya setelah ini. Aku benar-benar kelelahan. Xiaoyan duduk di kursi empuk. Wajahnya dipenuhi dengan kelelahan saat dia berbicara dengan lembut kepada mereka bertiga. Sun Er dan dua lainnya mengangguk dengan penuh semangat. Ketiganya menyerbu ke sisi meja dan dengan hati-hati menghitung botol giok. Xiaoyan GG, Sun Er berbalik setelah mendiskusikan prosedur penjualan dengan dua orang lainnya. Dia baru saja memanggil tetapi tercengang ketika dia menatap Xiaoyan, yang sedang tidur dengan mata tertutup rapat dan tangannya menopang kepalanya. Dia mengeluarkan selimut lembut dari sampingnya dan menutupinya di tubuh Xiaoyan. Dengan suara lembut dia berkata, "Tidur. Xiaoyan GG, ketika kamu sudah bangun, Sun Er akan melaporkan kabar baik kepadamu." Langit secara bertahap menjadi gelap pada saat Xiaoyan terbangun dari tidur nyenyaknya. Matahari terbenam yang turun di barat menyebarkan cahaya merah pucat ke jendela, membentuk titik cahaya padat di tanah. Xiaoyan duduk di kursi, dan menatap selimut yang menutupi tubuhnya. Hatinya terasa sedikit hangat, dia berdiri dan berjalan sedikit untuk menggerakkan tubuhnya sedikit. Setelah tidur sampai kenyang, rasa lelah tadi sirna. Menggantinya adalah wajah yang dipenuhi energi. Sementara Xiaoyan berjalan bolak-balik, pintu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Kepala manusia dengan hati-hati diperpanjang ke dalam. Setelah melihat Xiaoyan terbangun, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia tertawa dan berkata, "Ketua, kamu benar-benar bisa tidur. Kamu telah tidur jauh dari pagi sampai malam. Hehehe, jadi ini Atai." Xiaoyan tidak bisa menahan tawa pelan saat melihat orang yang menjulurkan kepalanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya untuk meminta yang terakhir masuk dan tersenyum ketika dia bertanya, apakah Sun Er dan yang lainnya belum kembali. Hehehe, itu benar.
Senior Sun Er dan yang lainnya membawa hampir semua orang dari Pansgate. Namun melihat waktu, mereka akan segera kembali. Atai mengusap kepalanya dan tersenyum saat menjawab. Ini benar-benar terima kasih untuk kalian semua kali ini. Xiaoyan mengangkat secangkir teh dingin di sampingnya dan menyesap sedikit sebelum berbicara dengan lembut kepada Atai sambil tersenyum. Ketua, kamu terlalu sopan. Sekarang, semua orang adalah anggota Pansgate. Semua anggota telah menerima perlindungan Anda. Bagaimana kami tidak bisa berbuat apa-apa? Atai menanggapi dengan canggung. Dia terkejut dengan bantuan yang dia rasakan ketika Xiaoyan menyuarakan rasa terima kasihnya. Karena aku telah memutuskan untuk mendirikan gerbang Pan ini saat itu, secara alami aku harus bertanggung jawab atas semua masalah ini. Setelah pil obat terjual, saya akan membiarkan Sun Er membayar kalian semua 2 kali lipat energi api yang telah Anda sumbangkan. Masalah bisnis adalah masalah bisnis dan masalah pribadi adalah masalah pribadi. Mereka tidak bisa dicampur. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Mendengar ini, Atai baru saja akan menunda masalah saat dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dalam jumlah besar di luar pintu. Wajahnya langsung bersukacita. Senior Sun Er dan yang lainnya sudah kembali. Kata-katanya baru saja terdengar ketika pintu sekali lagi didorong terbuka. Sekelompok besar orang yang gembira menyerbu masuk. Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao memimpin mereka. Dari raut wajah bahagia mereka, ternyata mereka mendapatkan hasil yang cukup baik. Xiaoyan GG, kamu sudah bangun. Sun Er menegur semua orang untuk diam saat memasuki ruangan saat dia melihat Xiaoyan duduk di kursi. Dia segera berbicara dengan gembira. Iya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk sambil berkata, duduklah dan istirahat dulu. Melihat Xiaoyan masih tenang, Sun Er melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dangkal saat dia, bersama dengan wajah bersemangat Wu Hao dan Wu Jia, duduk di samping Xiaoyan. Anggota Pansgate lainnya duduk di tanah karena kursi tidak mencukupi. Dalam sekejap aula besar yang awalnya luas segera dikemas sampai penuh. Melihat semua orang telah duduk, Xiaoyan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er dan tersenyum saat dia bertanya, bagaimana? Tidak buruk. Sun Er tertawa pelan sebelum berbicara, kami telah menjual 30 pil pemulihan energi dan 35 pil penyembuhan tubuh. Adapun pil es tenang, kami telah menjual jauh lebih sedikit. Kami hanya menjual 14 dari mereka karena pada awalnya ada masalah kredibilitas. Kami telah memutuskan bahwa pil pemulihan energi dihargai 1 hari dari energi api masing-masing, sedikit lebih murah daripada pil musim semi kembali dari geng obat. Pil pemulihan tubuh juga dihargai 1 hari dengan energi api masing-masing. Sedangkan untuk pil es tenang, harganya masing-masing 3 hari dari energi api. Dengan menghitung dengan cara ini, kami telah menjual pil untuk total 107 hari energi api. Kami dengan cepat mencapai modal yang telah kami ambil. Menjual pil obat memang menggiurkan. Tidak heran alkemis pada akhirnya adalah pekerjaan yang paling dikagumi dan iri di seluruh benua. Alis Xiaoyan sedikit dirajut ketika dia awalnya mendengar jumlah yang dijual. Hatinya langsung terasa lega saat dia berbicara dengan lembut. Memang dianggap lumayan. Pansgate kami menjual pil obat untuk pertama kalinya dan tidak memiliki kredibilitas apapun. Sangat sulit bagi orang lain untuk mempercayai efek dari pil obat yang kami jual. Harganya memang perlu sedikit lebih rendah. Adapun pil es tenang itu, harganya agak tinggi dan siswa biasa akan benar-benar enggan membelinya. Xiaoyan diam-diam menertawakan beberapa kata terakhir yang Sun Er ucapkan. Jika bukan karena dia mendapat bantuan api surgawi, yang sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pembentukan pil, seorang alkemis biasa akan kesulitan mendapatkan keuntungan semacam ini meskipun mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Awalnya, kami tidak pernah berharap semua orang bisa membelinya. Sun Er tersenyum dan berkata, 10 siswa yang membeli pil es tenang itu cukup kuat. Selain itu, mereka tidak kekurangan 3 hari energi api ini. Oleh karena itu, mereka membelinya dengan skeptis untuk mencobanya. Namun, saya pikir setelah kita menunggu 1 hingga 2 hari, pil obat ini mungkin akan langsung hilang dalam sekejap. Iya, Xiaoyan mengangguk. Selama kredibilitas mereka dan efek pil obat tersebar di mana-mana, kemungkinan besar akan ada orang secara otomatis datang untuk membeli bahkan jika mereka tidak keluar dan menjualnya.
Xiaoyan GG, saya menyarankan agar kita pertama-tama membeli bahan obat dengan semua energi api yang kita peroleh melalui gelombang pertama saat ini. Geng obat belum bereaksi karena tiba-tiba kita tindakan. Namun, begitu mereka menemukannya, kemungkinan besar mereka akan mengambil tindakan. Sun Er ragu sejenak sebelum memberi saran. Kamu takut gang pengobatan diam-diam akan membeli semua bahan obat? Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Alisnya segera bersatu erat, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dasar dari geng pengobatan jauh lebih kuat dari kita. Setelah menjual pil obat selama bertahun-tahun, mereka menjadi sangat gemuk sehingga meluap dengan minyak. Jika mereka benar-benar ingin memotong sumber pil obat kami benar-benar akan mendapat masalah. Bagaimanapun, mereka benar-benar memiliki kemampuan finansial. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Sun Er menyuarakan pikirannya. Kamu benar. Xiaoyan mengangguk berat saat dia berkata dengan suara yang dalam, kami benar-benar tidak bisa meremehkan geng pengobatan ini. Mulai besok, kirim semua orang untuk membeli bahan obat yang kita butuhkan. Iya, Xiaoyan perlahan menghembuskan napas saat dia berdiri. Tatapannya menyapu anggota Pansgate di dalam aula. Dia tersenyum dan berkata, setiap orang telah bekerja keras. Semua anggota yang telah berpartisipasi dalam penjualan hari ini masing-masing akan dapat memperoleh energi api. Selama 5 hari, setelah kami menjual pil obatnya, aku, Xiaoyan, akan melakukan apa yang aku katakan dan tidak akan memakan kata-kataku. Hidup ketua. Semua anggota Pansgate di aula awalnya terkejut ketika mereka mendengar Xiaoyan berbicara tentang hadiah yang begitu besar dan besar. Segera, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Raungan bersemangat mereka hampir merobek langit-langit. Ada hampir 40 hingga 50 anggota dalam Pansgate. Jika setiap orang diberi penghargaan energi api selama 5 hari, itu berarti seseorang harus mengeluarkan energi api lebih dari 200 hari. Kemurahan hati ini bisa dianggap sangat mewah bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi dalam. Jika itu di masa lalu, Xiaoyan secara alami tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Namun, sekarang mereka menjual pil obat, dan dengan keterampilan pemurniannya, energi api cepat atau lambat akan mengalir tanpa henti. Karenanya, dia secara alami tidak perlu pelit. Adapun Atai dan yang lainnya yang menyumbangkan energi api untuk membeli bahan obat, mereka akan dibayar 2 kali lipat pada saat itu. Ingat, semua orang tidak boleh menolak. Xiaoyan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Atai dan yang lainnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Anggota Pansgate itu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah diblokir oleh kata-kata Xiaoyan. Namun, mereka juga sedikit terharu saat mereka tersenyum pahit. Sun Er dan 2 lainnya tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan satu sama lain saat mereka mengamati semangat tinggi yang ditunjukkan oleh anggota Pansgate di bawah hadiah besar Xiaoyan. Semangatnya begitu tinggi sehingga tidak bisa menjadi lebih tinggi lagi. Setelah itu, masing-masing diam-diam memberi Xiaoyan jempol. Di hari kedua, anggota Pansgate membagi tenaga kerja mereka. Sun Er dan 2 lainnya masih memimpin beberapa orang untuk menjual pil obat sementara Xiaoyan memimpin beberapa orang ke area pertukaran. Dia pada dasarnya menghabiskan semua energi api di tangannya untuk membeli bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki 3 jenis pil obat. Dia kemudian membawa semua orang kembali ke area siswa baru setelah dia membeli cukup banyak. Situasi penjualan di Sun Er dan pihak lain hampir 2 kali lipat dari kemarin. Beberapa dari orang-orang yang telah mengonsumsi nikmatnya pil obat secara diam-diam dan diam-diam memberitahu teman mereka tentang hal itu. Meskipun mereka dengan keras mengatakan kepada yang lain untuk tidak menyebarkan keegoisan mereka, nama dari 3 jenis pil obat telah menyebar ke seluruh akademi hanya dalam waktu semalam. Ini terutama terjadi pada pil es tenang. Efeknya, memungkinkan seseorang untuk meningkatkan waktu seseorang bisa berlatih di menara penyulingan kilangit yang berkobar, menyebabkan mata beberapa orang menjadi merah di tempat. Pada saat Sun Er dan sisanya kembali setelah hari kedua, sebagian besar pil obat pertama yang disaring sudah terjual seluruhnya. Sejumlah besar energi api yang telah mencapai tangan mereka menyebabkan seluruh gerbang panturun menjadi kegembiraan. Lebih dari 10 orang duduk di aula besar yang luas dan mewah. Suasananya agak menyedihkan, dan ada beberapa gelombang gelap samar yang mengalir di sekitarnya.
Seorang pria yang mengenakan jubah alkemis sedang duduk di kursi di posisi pemimpin sebuah meja besar. Ada kuali obat kuno tergambar di dadanya. Permukaan kuali memiliki 4 riak yang berkedip. Cahaya yang menusuk mata dari itu menyebabkan 10 lebih orang lainnya di ruangan itu kurang berani untuk melihatnya secara langsung. Siapa yang bisa memberitahuku saat seorang alkemis muncul di Punch Gate ini? Pria itu akhirnya membuka mulutnya perlahan setelah suasana sunyi berlanjut untuk waktu yang lama. Suaranya yang rendah mengandung amarah. Pada saat ini, 3 pil obat ditempatkan di depannya. Itu adalah 3 jenis pil obat yang dijual kelompok Xiaoyan. Rumor mengatakan bahwa pemimpin mereka, yang juga Xiaoyan, menyempurnakan mereka. Seseorang di bawah menjawab dengan lembut. Dia sebenarnya juga seorang alkemis. Pria itu mengerutkan alisnya dan bertanya. Dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi satu. Masing-masing dari ketiga jenis pil obat ini lebih baik daripada yang kami jual. Harganya juga lebih murah. Pria itu menatap pil obat di depannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin. Jika kita membiarkan reputasi mereka menyebar sepenuhnya, saya khawatir monopoli kita dalam penjualan pil obat akan hilang. Dibalik secara langsung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menonton sementara mereka menjadi lebih kuat, bukan? Seseorang berkata dengan cara yang agak berapi-api. Pria itu mengabaikan suara di bawah. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Setelah beberapa lama dia akhirnya berkata dengan suara gelap dan dingin, selidiki bahan obat yang mereka beli. Kami akan menggunakan 2 kali lipat harga untuk membeli apapun yang mereka beli. Geng obat kami tidak memiliki banyak barang, tetapi kami memiliki banyak energi api. Ya Pak, setelah mendengar pemimpin mereka berbicara, orang-orang yang ribut di bawah segera menanggapi secara serempak. Betul sekali, Punch Gate sepertinya memiliki konflik dengan White Gang, kan? Pria itu tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia berkata dengan lemah. Ya. Dikabarkan bahwa Xiaoyan pernah mengalahkan Fuao. Selain itu, dia secara terbuka memiliki konflik dengan Bai Cheng. Hehehe, sungguh sekelompok siswa baru yang sombong. Pergi dan temukan seseorang untuk mengundang kepala Bai Cheng. Saya memiliki beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengannya. Gerbang Pan ini benar-benar tidak mengetahui luasnya surga dan bumi. Bisakah satu Xiaoyan membalikkan langit? Xiaoyan mengamati angka yang telah mencapai angka tertinggi 348 pada kartu kristal api hijaunya di dalam aula besar. Dia tanpa sadar sedikit linglung, dan dipenuhi dengan emosi. Sekarang mereka memiliki rute penjualan pil obat ini. Masalah menjadi frustrasi dan tertekan karena energi api bisa dianggap telah terlempar jauh di belakangnya. Pada saat ini, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao juga duduk di aula besar. Setelah 2 hari menjual pil obat mereka juga mendapatkan reputasi. Oleh karena itu, gerbang Pan saat ini dapat dianggap telah berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menunjukkan wajah mereka secara pribadi selama penjualan. Sebagai gantinya, mereka hanya mengumumkan tempat penjualan tertentu dan membiarkan anggota Punch Gate menunggu di sana. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu untuk mengumpulkan energi api di bagian akhir. Melihat sikap emosional Xiaoyan, Sun Er tertawa pelan. Meskipun menjual pil obat memang sangat menguntungkan, jika kita tidak memiliki kecepatan dan tingkat keberhasilan Xiaoyan GG dalam memurnikan pil obat, kita juga tidak akan bisa mencapai kesuksesan kita saat ini. Saya telah mendengar bahwa bahkan dengan seluruh pil penyulingan geng pengobatan, hasil mereka setelah 1 hari hanya sedikit lebih baik daripada hasil Xiaoyan GG. Mari kita tidak membicarakan tentang sumber daya terlebih dahulu. Hanya upaya orang-orang itu akan menghabiskan banyak sumber daya manusia. Xiaoyan tersenyum. Dia hanya mengandalkan efek api surgawi dan bantuan dari Yao Lao di sampingnya. Dia bangkit dan meregangkan pinggangnya yang malas dan mulai merasa sedikit bosan. Dia telah memurnikan pil obat tanpa henti beberapa hari ini. Sekarang, pil obat cadangan yang dimiliki Punch Gate sudah cukup untuk mereka jual selama seminggu. Oleh karena itu, saat ini dia memiliki waktu istirahat yang lebih banyak. Ini menyebabkan Xiaoyan, yang terbiasa berlatih, merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia baru saja menembus bintang 8 belum lama ini. Jika dia melakukan retret lagi, itu mungkin berlebihan dan akan menghasilkan hasil yang buruk.
Apakah orang-orang yang kami kirim untuk membeli bahan obat hari ini tidak kembali? Xiaoyan memasukkan kue ke mulutnya saat dia bertanya dengan suara samar. Pemurnian beberapa hari ini juga telah menghabiskan sebagian besar bahan obat yang telah mereka beli sebelumnya. Tapi mereka akan segera kembali. Sun Er mengangguk sedikit, namun, kata-katanya baru saja terdengar ketika ketukan terburu-buru terdengar di luar. Segera, beberapa sosok manusia berlari masuk. Apa itu, Atai? Xiaoyan bertanya dengan heran saat dia melihat Atai dan yang lainnya terengah-engah. Ketua, terjadi sesuatu. Atai menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menenangkan nafasnya yang terburu-buru, dia akhirnya berbicara dengan ekspresi suram. Apa yang terjadi? Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia menelan makanan di mulutnya dan suaranya juga perlahan menjadi dingin. Seperti yang diharapkan, sepertinya geng pengobatan telah mengambil tindakan. Namun, kecepatan pembalasan mereka sangat cepat sehingga melebihi ekspektasi saya. Sun Er mengangkat alisnya dan berbicara dengan dingin. Mata Xiaoyan menyipit, beberapa kilatan dingin melintas di atasnya. Selain itu, saudara-saudara yang kami kirim untuk menjual obat juga diblokir oleh orang lain. Bahkan ada beberapa saudara yang pemarah yang ingin melawan, tetapi dipukuli oleh pihak lain sampai mereka terluka. Sekarang, sepertinya nilai jualnya sudah hancur. Atai menggertakkan giginya saat dia berbicara tentang masalah terakhir yang membuatnya menjadi sangat marah. Apa? Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi keempat orang di ruangan itu segera menjadi marah. Xiaoyan membanting meja di tempat dan berdiri. Ekspresinya begitu gelap dan dingin seperti awal dari badai besar. Geng pengobatan ini benar-benar berani menjadi sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Pansgate kami menyenangkan untuk dibully? Wajah cantik Wu Jia gelap dan serius saat dia meraung marah. Mereka bukan orang-orang dari geng pengobatan. Atai menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, menurut laporan saudara-saudara kita, orang-orang yang datang untuk membuat masalah itu tampaknya adalah orang-orang dari geng putih. Geng putih. Xiaoyan awalnya terkejut. Rasa dingin segera melintas di wajahnya. Xiaoyan berkata dengan kental, bajingan itu. Mereka pasti menolak untuk berhenti. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak bisa menahan masalah ini. Ekspresi Xiaoyan gelap dan serius. Dia merasakan banyak tatapan berapi-api menatapnya di dalam aula besar. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang gelap dan dingin, Atai, pergi dan kumpulkan semuanya. Ikuti saya untuk mencari geng putih. Karena mereka ingin menginjak kepala Pansgate kami, saya harus memaksa mereka untuk dipukul juga. Baik, Ketua, ayo kita hancurkan mereka. Setelah mendengar bahwa Xiaoyan tidak meringkuk sekali lagi, gelombang darah panas dan kemerahan membanjiri wajah Atai. Dia mengangguk berat sebelum berlari keluar dari rumah pavilion. Setelah itu, semua orang mendengar teriakan nyaringnya. Xiaoyan GG, apakah kamu berencana untuk bertarung dengan geng putih sekarang? Sun Er merenung sejenak sebelum bertanya. Ayo bertarung saja. Selama periode waktu ini, Pansgate telah menerima cukup banyak bullying dari geng putih. Jika kita terus mengabaikannya, itu tidak hanya akan meningkatkan prestise mereka tetapi juga akan menyebabkan kepala Pansgate diarahkan dan dikutuk sebagai lemah. Kekejaman melintas di wajah Wu Hao saat dia tertawa dengan dingin. Wu Hao benar, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita juga akan memberitahu mereka bahwa Pansgate kita tidak dimaksudkan untuk dianggap enteng. Mata Almond Wu Jia memelototi dengan marah saat dia berteriak. Karakternya awalnya adalah seseorang yang tidak takut pada apapun. Selama periode waktu ini, dia sangat menahan diri karena dia baru saja memasuki akademi dalam. Namun, dia tidak bisa membiarkan geng putih memprovokasi dan menghina mereka berulang kali dengan cara ini. Geng putih sudah berlebihan kali ini. Jika kita tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, itu mungkin akan menyebabkan saudara-saudara yang terluka menjadi kecewa. Ekspresi Xiaoyan membawa warna hijau yang marah saat dia mengangguk. Sesaat kemudian, dia berbalik ke arah Sun Er dan berkata, Sun Er, saranmu untuk membentuk atau menyewa sebuah kelompok untuk memanen obat yang kamu usulkan terakhir kali mungkin harus diajukan.
Dengan kekuatan finansial dari geng pengobatan, kami tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas jika mereka ingin menghalangi jalan kami untuk mendapatkan bahan obat. Karenanya, kami hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Iya, Sun Er mengangguk sedikit dan berkata, saya akan mulai mempersiapkan ini besok. Xiao Yan mengangguk, ekspresinya gelap dan dingin saat dia berkata, untuk saat ini, semua orang akan meletakkan semua yang mereka lakukan dan mengikutiku ke geng putih. Kami akan memberitahu para bajingan di geng putih bahwa jika mereka ingin menginjak gerbang Pan, yang penuh duri, akan menjadi angan-angan jika kaki mereka tidak meninggalkan noda darah. Iya, orang-orang yang lewat datang dan pergi di jalan besar yang luas dengan deretan pepohonan memandang sekelompok besar manusia dengan aura pembunuh yang mengepul. Mereka tanpa sadar menghentikan langkah mereka dengan wajah yang dipenuhi dengan tatapan tertegun. Sebagian besar dari kelompok besar orang ini memegang senjata yang bersinar di tangan mereka. Ekspresi wajah mereka yang galak menyebabkan orang-orang yang berada di samping merasa kedinginan. Hanya setelah mereka menyaksikan sekelompok besar manusia ini menghilang dari ujung pandangan mereka, jalan itu, yang dikejutkan hingga benar-benar sunyi, melepaskan gelombang bisikan pribadi. Apa yang orang-orang ini rencanakan untuk lakukan? Sikap mereka seperti mereka memiliki kebencian yang dalam. Apakah mereka berencana meretas seseorang? Dari tampilan lencana di dada mereka, mereka tampak seperti anggota Pansgate kan? Pansgate yang baru-baru ini mulai menjual pil obat. Jangan bilang bahwa pemuda berjubah hitam yang memimpin mereka adalah Xiao Yan, yang dikabarkan telah mengolah pil obat itu. Saya mendengar bahwa anggota geng putih telah mengacaukan tempat penjualan Pansgate. Dari kelihatannya, Pansgate seharusnya menuju ke geng putih kan? Kali ini, sangat menyenangkan untuk ditonton. Akademi dalam yang tenang menjadi sedikit lebih berisik karena Pansgate, yang tiba-tiba menjadi haus darah. Banyak siswa mengadopsi niat untuk melihat kesenangan saat masing-masing dari mereka berlarian dan memberi tahu satu sama lain. Dalam waktu singkat itu menarik sebagian besar orang yang penasaran saat mereka menyerbu ke tempat geng putih berada. Lagi pula, pertempuran faksi besar berskala besar semacam ini sangat jarang terjadi meski ada banyak perkelahian di akademi dalam. Kabar buruk Chief, pintu kamar yang dipenuhi dengan tawa yang tak henti-hentinya tiba-tiba dibuka. Sosok manusia bergegas masuk dengan tergesa-gesa saat dia berteriak dengan keras. Ada masalah apa yang membuatmu begitu panik? Bai Cheng, yang berada di kursi pemimpin, sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan tidak senang. Kemarin, geng obat menawarkan harga yang membuatnya sangat tertarik hanya untuk membuatnya membuat masalah dengan gerbang Pan. Dia awalnya sangat tidak suka dengan Pansgate. Bagaimana dia tidak akan senang sekarang karena ada seseorang yang bersedia membayar harga yang mahal untuk membuat mereka mogok. Oleh karena itu, dia telah berjanji untuk melakukannya pada saat pihak lain membuka mulutnya. Selama mereka mendapat dukungan dari Fire Energy dari Medicine Gang, Bai Cheng akan dapat menukarnya dengan gulungan Dou Teknik Wei yang kuat dari Dou Teknik Wei Hall. Pada saat itu, posisinya di peringkat kuat kemungkinan akan bisa naik sedikit. Pikirannya terganggu oleh teriakan seseorang pada saat ini secara alami menyebabkan dia tidak memiliki ekspresi yang bagus. Xiao Yan telah memimpin anggota Pansgate untuk datang ke arah kita, geng putih. Bai Cheng awalnya sedikit kaget saat mendengar ini. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis setelah dia pulih. Dia tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak, sungguh tidak terduga bahwa bocah ini memiliki karakter yang begitu berdarah. Namun, ini seperti telur ayam yang bertabrakan dengan batu. Dia hanya memintanya, Pansgate, yang bahkan tidak memiliki satupun Douling, ingin bertengkar hebat dengan kita, geng putih. Ketua, terakhir kali itu karena aku yang menyebabkan kami tidak diizinkan untuk menyentuh mereka selama setengah tahun. Sekarang mereka telah datang dan mencari kita sendiri. Taruhan ini tentu saja tidak akan berguna. Wajah Fuao memerah saat dia berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Bai Cheng menatap acuh tak acuh pada Fuao yang sangat bahagia sebelum dia dengan dingin tertawa, kamu juga tidak boleh terlalu ceroboh. Dikabarkan bahwa teknik Dou Lotus Api orang itu adalah sesuatu yang bahkan Leina tidak cocok untuknya. Aku takut bahkan dalam pertarungan langsung, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Wajah Fuao sedikit memerah saat mendengar kata-kata Bai Cheng.
Mulutnya tetap keras saat dia berbicara. Teknik Dou semacam itu mungkin kuat, tetapi tampaknya dengan kekuatannya, menggunakannya sekali sehari mungkin adalah batasnya. Selama aku bisa menahan satu gelombang, bukankah dia akan seperti sekumpulan tanah liat lunak tanpa perlawanan, mengizinkanku untuk membentuk sesukaku? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Segera kumpulkan orang-orang kami. Sejak Pansgate telah datang dan mencari masalah dengan kemeriahan yang besar, geng putih kami tidak dapat menunjukkan sedikit pun tanda-tanda pemalu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di Akademi Dalam? Bai Cheng memarahi sekali sebelum dia menjerit tajam. Iya, semua orang di ruangan itu segera menanggapi serempak setelah mendengar perintah Bai Cheng. Mereka segera keluar dari kamar. Mereka mulai berteriak keras untuk mengumpulkan anggota geng. Aura dingin menutupi wajah Bai Cheng saat dia mendengar keributan di luar. Dia berkata dengan senyuman dingin, "Karena kamu sendiri yang datang mencari kami, kamu seharusnya tidak menyalahkan aku. Kali ini, jika saya tidak menyebabkan Anda semua kehilangan reputasi Anda di Akademi Dalam, saya akan mempermalukan peringkat saya di peringkat kuat." Sekelompok pemula yang tidak tahu luasnya surga dan bumi. Begitu dia mengatakan ini, Bai San menyikat lengan bajunya. Wajahnya berisi ejekan dingin saat dia melangkah keluar ruangan. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.